Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas TI 3B jurusan Teknologi Informasi UIN Wali Songo Semarang dengan anggota Janu Yoga Pratama, Faisal Nur Rahman, dan Muhammad Amirul Syarudin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama kita akan membahas tentang definisi sistem. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sistem informasi itu sendiri. Lalu tujuan sistem informasi, fungsi sistem informasi, komponen sistem informasi, ciri-ciri sistem informasi, perangkat sistem informasi, pengelola sistem informasi, kemampuan sistem informasi, contoh sistem informasi, serta yang terakhir kita akan membahas tentang peranan sistem informasi itu sendiri. Pokok bahasan yang pertama yaitu definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Model umum sistem terdiri dari input, proses, output, tujuan, dan umpan balik. Di dalam proses terdapat kendala dan kontrol. Input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan, sedangkan proses merupakan komponen dalam sistem yang melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan. Di dalam proses terdapat kendala dan kontrol. Kendala yaitu komponen yang berisikan aturan atau batas-batas yang berlaku atas tujuan tersebut, sedangkan kontrol merupakan komponen pengawas dari pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu output. Output merupakan komponen hasil pengoperasian dari suatu sistem. Selanjutnya yaitu tujuan, merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh berjalannya sebuah sistem. Yang terakhir yaitu komponen umpan balik yang memberikan respon atas berjalannya suatu sistem. Pokok bahasan selanjutnya yaitu definisi sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Pengertian sistem informasi menurut ahli kami contohkan ada 3. Yang pertama yaitu Alter, yang menyebutkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu Butnar dan Hopwood berkata bahwa sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sedangkan Gelinas, Forum, dan Wikin berkata bahwa sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen basis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran pada para pemakai. Pokok bahasan yang berikutnya adalah tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar, yaitu relevance, timelines, dan accurate. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna. Pokok bahasan berikutnya yaitu fungsi sistem informasi. Beberapa fungsi sistem informasi yaitu 1.
meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Kedua, memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Ketiga, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Keempat, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Kelima, memperbaiki produktivitas aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Keenam, menetapkan investasi yang tidak diarahkan pada sistem informasi. Ketujuh, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang terakhir, yaitu menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Usman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Saya Faisal Nur Rahman, NIM 31 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang yang pertama, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, input, merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, model. Model merupakan kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, output, merupakan hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat, yaitu teknologi, merupakan alat dalam sistem informasi yang digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang nomor 5, basis data, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam, kontrol. Kontrol merupakan komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem informasi. Ciri-ciri sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, baru. Yang kedua, tambahan. Yang ketiga, kolektif. Dan keempat, penegas. Yang pertama, baru. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Yang kedua, tambahan. Informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang ketiga, kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Yang keempat, penegas. Informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Yang selanjutnya, perangkat sistem informasi. Perangkat sistem informasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, hardware. Kedua, software. Ketiga, data. Keempat, prosedur. Dan yang kelima, manusia. Yang selanjutnya yaitu pengelola sistem informasi. Pengelola sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu manajemen level atas, digunakan untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tingkat manajemen level menengah, digunakan untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, manajemen level bawah, digunakan untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu operator, digunakan untuk memproses transaksi dan merespon permintaan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan sistem informasi. Ternyata sistem informasi itu sendiri memiliki kemampuan yang sangat banyak. Di antaranya yaitu sistem informasi dapat melaksanakan kegiatan komputasi numerik yang bervolume besar dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, sistem informasi juga dapat menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan juga cepat. Selain itu, juga dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses.
Dan sistem informasi juga dapat memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Lalu, kemampuan sistem informasi juga dapat menyajikan informasi dengan jelas yang dapat menggugah isi pikiran manusia. Selain itu juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam suatu kelompok, dalam suatu tempat, atau pada beberapa lokasi sekaligus. Dapat mempercepat pengetikan dan penyuntingan, dapat mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual, dan yang lebih baiknya lagi, dapat melaksanakan hal-hal di atas jauh lebih murah daripada kalau dikerjakan secara manual. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh sistem informasi. Ternyata kita dapat menemukan contoh-contoh sistem informasi pada kehidupan sehari-hari yang tentunya berdasar pada 3 sistem berikut. Yang pertama yaitu Knowledge Work System. Sistem informasi berbasis ini dapat memuat berbagai macam informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan, serta dapat diakses oleh semua penggunanya dan dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Lalu selanjutnya ada Office Automation System. Sistem informasi berbasis ini dapat menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dapat memusatkannya pada suatu server tertentu. Sistem informasi berbasis ini dapat bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Dan yang terakhir ada sistem informasi berbasis Transaction Processing System yang biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan dan operasional tertentu secara rutin. Contohnya seperti kegiatan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala, dan lain sebagainya. Dan tentunya contoh-contoh sistem informasi tersebut memiliki faktor-faktor yang saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada metode kuantitatif yang bertugas sebagai alat bantu sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information Processing. Yang kedua yaitu ada faktor penggunaan komputer yang mana juga sebagai alat bantu yang sangat penting bagi manajer dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dan juga ada faktor sumber daya manusia yang mana kita manusia bertugas sebagai penggerak utama sistem tersebut. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang peranan sistem informasi. Tentunya kita dapat mengetahui bahwa sistem informasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Yang pertama yaitu sistem informasi dapat mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang kedua, sistem informasi dapat mengintegrasikan subsistem tertentu ke subsistem lainnya. Yang ketiga yaitu sistem informasi dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomasi. Dan yang terakhir, sistem informasi juga dapat mengkoordinasikan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya. Sistem informasi dapat mengintegrasikan subsistem tertentu ke subsistem lainnya. Yang ketiga yaitu sistem informasi dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas otomasi. Dan yang terakhir, sistem informasi juga dapat mengkoordinasikan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.